Halo anak-anak, pada video sebelumnya Ibu sudah mengingatkan kalian mengenai contoh kehidupan sehari-hari, mengenai translasi dan refleksi. Nah, pada video kali ini Ibu akan mengajarkan kalian mengenai komposisi transformasi translasi dan komposisi transformasi refleksi. Ibu akan memberikan permasalahan kepada kalian dan kita bersama-sama akan menemukan konsep komposisi transformasi translasi dan refleksi. Pada akhir pembelajaran pada video kali ini, Ibu akan memberikan contoh soal beserta penyelesaiannya. Nanti kita akan selesaikan secara bersama-sama. Tetap lihat video ini hingga akhir supaya kalian paham betul apa yang sudah Ibu ajarkan. Tetap semangat, ya. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan melanjutkan pada bab transformasi. Namun, kali ini kita akan membahas pada subbab komposisi transformasi. Nah, pada komposisi transformasi ini, Ibu akan membahas mengenai komposisi translasi dan komposisi refleksi. Selamat belajar. Nah, apa itu yang disebut dengan komposisi transformasi? Jadi, komposisi transformasi merupakan gabungan dua transformasi atau lebih sehingga dapat menghasilkan bentuk transformasi yang lebih kompleks. Artinya, jika kalian mempunyai titik, misalkan kalian akan merefleksikan, kemudian setelah direfleksikan, titik tersebut dilanjutkan dengan refleksi lagi, atau kalian mempunyai titik, kemudian kalian translasikan, atau setelah itu kalian refleksikan. Nah, bisa juga dilakukan dengan rotasi atau dilatasi. Nah, pada kelas 10 kalian sudah mempelajari mengenai komposisi fungsi. Nah, sekarang kita akan mempelajari komposisi transformasi. Jadi, komposisi transformasi itu sama halnya pada komposisi fungsi. Coba kalian perhatikan pada gambar berikut. Berdasarkan gambar yang ada di situ, fungsi f memetakan anggota domain tepat satu anggota kodomain pada himpunan B. Kemudian fungsi G akan melanjutkan pemetaan ke anggota kodomain pada himpunan C. Sementara fungsi komposisi G bundaran F akan memetakan anggota domain pada A secara langsung ke anggota kodomain pada himpunan C. Nah, sekarang kalian sudah paham kan apa itu yang disebut dengan komposisi transformasi? Nah, kali ini Ibu akan mengingatkan kalian pada pengertian translasi dan refleksi. Translasi merupakan perubahan objek dengan cara menggeser objek dari satu posisi ke posisi lainnya dengan jarak tertentu dan tidak mengalami perubahan bentuk maupun ukuran. Kemudian untuk pengertian refleksi, yaitu refleksi seperti pada halnya bayangan benda yang terbentuk dari sebuah cermin. Refleksi sebuah objek yang mengalami refleksi akan memiliki bayangan benda yang dihasilkan oleh cermin. Seperti halnya kalian saat bercermin itu namanya juga melakukan refleksi. Ibu mempunyai permasalahan komposisi translasi. Selesaikanlah permasalahan berikut ini. Misalnya, sembarang titik A, X, Y ditranslasikan dengan T1, A1, B1, kemudian dilanjutkan dengan translasi pada titik T2, yaitu A2 dan B2. Maka, kalian diminta untuk menentukan koordinat akhir titik A tersebut. Coba bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian, kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama, kita mempunyai titik A, X, Y akan ditranslasikan dengan titik A1, B1 yang menghasilkan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Kemudian ditranslasikan lagi dengan titik T2 yang berkoordinat A2, B2 dan akan menghasilkan titik baru yaitu A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Lalu kita dapat tuliskan X double aksen, Y double aksen sama dengan A2, B2 ditambah X aksen, Y aksen, di mana kita ketahui bahwa X aksen, Y aksen sama dengan A1 B1 ditambah X, Y. Lalu kita dapat substitusikan menghasilkan X double aksen, Y double aksen sama dengan A2, B2 ditambah A1, B1 ditambah X, Y. Kita ketahui bahwa A2, B2, A1, B1 merupakan matriks translasi dari T1 dan T2. Maka dapat kita tuliskan X double aksen, Y double aksen sama dengan MT2 ditambah MT1 ditambah XY. X double aksen, Y double aksen sama dengan MT2 komposisi T1 ditambah XY, di mana M matriks translasi T2 komposisi T1 itu sama dengan A2 ditambah
B2 ditambah A2B2 ditambah A1B1. Kemudian proses komposisi translasi juga bisa digambarkan pada skema berikut ini. Kita mempunyai titik A, X, Y, kemudian kita translasikan dengan titik B1 yang berkoordinat A1, B1 menghasilkan titik A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian A aksen tadi kita translasikan lagi dengan titik T2, A2, B2 menghasilkan titik A double aksen yang berkoordinat X double aksen, Y double aksen. Dengan cara komposisi transformasi translasi ini, kita dapat menyimpulkan dari A, X, Y menjadi A double aksen, X double aksen, Y double aksen bisa menggunakan cara T2 komposisi T1. Secara umum, matriks komposisi translasi dituliskan sebagai berikut. Jika matriks translasi T1 adalah A, B, dan matriks translasi T2 adalah C, D, maka matriks komposisi translasi T1 bundaran T2 atau T2 bundaran T1 dapat kita tuliskan sebagai berikut. Sekarang kita akan beralih pada komposisi refleksi atau pencerminan. Nah, di sini Ibu mempunyai permasalahan, yaitu coba kalian amati cermin pada tukang cukur. Nah, kalian kan pasti pernah pergi ke salon. Jika di depan kita ada cermin dan di belakang kita pasti juga ada cermin, jadi kalian memiliki bayangan di cermin di depan dan cermin di belakang kalian kan. Nah, kalian amati lebih lanjut, pasti bayangan kalian pada cermin depan akan mempunyai bayangan juga pada cermin belakang. Nah, hal ini menunjukkan terjadinya pencerminan bertahap dengan kalian sebagai objek. Kalian akan menciptakan konsep komposisi refleksi. Mari kita turunkan rumusnya secara umum. Misalkan Ibu memiliki sembarang titik A, X, Y, dan akan direfleksikan dengan C1, dilanjutkan dengan refleksi C2, di mana matriks C1-nya adalah A, B, C, D, dan matriks refleksi C2 adalah E, F, G, H. Dapatkah kalian menemukan konsep komposisi refleksi? Mari kita pecahkan permasalahan ini bersama-sama. Penyelesaian dari permasalahan tersebut dapat kita tuliskan A, X, Y akan direfleksikan dengan matriks C1 akan menghasilkan titik baru yaitu A aksen, X aksen, Y aksen. Lalu kita refleksikan lagi dengan matriks C2 dan akan menghasilkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. X double aksen, Y double aksen sama dengan matriks refleksi C2 ditambah X aksen, Y aksen, di mana kita memiliki matriks C2 tadi E, F, G, H, dan X double aksen, Y double aksen sama dengan matriks C1 ditambah X aksen, Y aksen, di mana matriks C1 adalah A, B, C, D. Lalu dapat kita simpulkan X double aksen, Y double aksen sama dengan matriks refleksi C1 dikali matriks refleksi C2 ditambah X dan Y. Kemudian X double aksen, Y double aksen ditambah sama dengan matriks C1 komposisi C2 ditambah X, Y, di mana matriks C1 komposisi C2 sama dengan A, B, C, D dikali E, F, G, H. Proses komposisi refleksi juga bisa digambarkan pada skema berikut, yaitu kita mempunyai titik A, X, Y, kita refleksikan dengan C1 menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen, lalu kita refleksikan lagi dengan matriks C2 menghasilkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Kemudian komposisi refleksi dari A, X aksen, Y, dari A, X, Y ke X double aksen, X double aksen, Y double aksen bisa langsung menggunakan cara C2 komposisi C1. Secara umum, matriks komposisi refleksi dituliskan sebagai berikut. Jika matriks refleksi C1 adalah A, B, C, D, dan matriks refleksi C2 adalah E, F, G, H, maka matriks komposisi refleksi C1 bundaran C2 atau C2 bundaran C1 dapat dituliskan sebagai berikut.
MC1 bundaran MC2 itu sama artinya dengan MC1 dikali MC2, lalu matriks C1 dikalikan matriks C2. Begitu juga sebaliknya. Kemudian kita akan lanjutkan contoh soal komposisi refleksi. Garis 2x dikurangi 8y dikurangi 3 sama dengan 0 dicerminkan dengan C1 bundaran C2, di mana C1 adalah cermin terhadap sumbu X dan C2 adalah cermin terhadap garis Y sama dengan negatif X. Tentukan persamaan bayangannya. Penyelesaiannya, kita tulis dulu transformasinya. A, X, Y akan ditransformasikan dengan komposisi C1 bundaran C2 yang menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Lalu menggunakan konsep yang sudah kita temukan pada komposisi refleksi, yaitu di sini kita mempunyai soal titik A 6, negatif 8 ditranslasikan dengan T1 negatif 3,2, kemudian dilanjutkan dengan translasi T2 negatif 4,1. Tentukan koordinat akhir titik A. Jadi kita di sini mempunyai satu titik dan 2 kali akan dilakukan translasi. Yang pertama, penyelesaiannya adalah kita tulis dulu titiknya A 6, negatif 8 akan ditranslasikan 2 kali, yaitu translasi T2 bundaran T1 yang akan menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, kita menggunakan cara yang telah kita peroleh dari konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu X double aksen, Y double aksen sama dengan M T2 komposisi T1 ditambah X, Y. Karena kalian harus ingat translasi merupakan pergeseran dan dikerjakan dengan cara penjumlahan. Lalu kita lanjutkan X double aksen, Y double aksen sama dengan M T2 ditambah M T1 ditambah X, Y. Kita ketahui MT2 adalah negatif 4,1 dan MT1 adalah negatif 3,2. Mari kita substitusikan ke dalam persamaan. X double aksen Y double aksen sama dengan negatif 4 dan 1 ditambah negatif 3, 2 ditambah titiknya 6 dan negatif 8. Maka kita akan jumlahkan X double aksen dan Y double aksen sama dengan negatif 4 ditambah negatif 3 dan negatif 7 ditambah 6, maka hasilnya adalah negatif 1. Kemudian 1 ditambah 2 ditambah negatif 8, yaitu hasilnya 3 dikurangi 8 adalah negatif 5. Maka posisi akhir titik A menjadi A double aksen negatif 1, negatif 5. Seperti ini cara penyelesaiannya. X aksen, Y aksen sama dengan komposisi C1 bundaran C2 dikalikan dengan X, Y. Akan sama halnya dengan X aksen, Y aksen sama dengan komposisi C1 dikali dengan C2, lalu dikalikan dengan titiknya yaitu X dan Y. Di mana MC1 dan MC2 merupakan matriks pencerminan C1 dan C2.
Nah, jadi kalian harus hafal apa itu matriks pencerminan terhadap sumbu X dan matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jika sudah, maka X aksen Y aksen sama dengan matriks pencerminan terhadap C1. C1 tadi apa? Yaitu sumbu X, maka matriksnya 1, 0, 0, negatif 1. Lalu matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X itu min 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan X dan Y. Lalu kita kalikan dengan perkalian matriks, yaitu yang sumbu X dan garis Y min X. Kita kalikan yang itu terlebih dahulu. X aksen Y aksen sama dengan ini dikali ini, hasilnya negatif 1, karena 1 dikali negatif 1 ditambah 0 dikali 0, kemudian 1 dikali 0, 0 ditambah 0 dikali min 1 yaitu 0, lalu 0 dikali min 1, 0, min 1 dikali 0, 0, lalu 0 dikali 0, 0, dan 1, min 1 dikali min 1 adalah 1, dikalikan dengan X, Y. Maka menghasilkan X aksen Y aksen sama dengan negatif X dan Y. Dari persamaan ini, kita peroleh X aksen sama dengan negatif X, atau bisa juga kita tuliskan X sama dengan negatif X aksen. Dan Y aksen sama dengan Y, atau kita tuliskan Y sama dengan Y aksen. Nah, sekarang kita akan mensubstitusikan X dan Y yang sudah kita peroleh ini ke dalam persamaan soalnya. Nah, di sini Ibu punya 2X min 8Y dikurangi 3 sama dengan 0. Kita substitusikan menjadi 2. X-nya kita tulis min X aksen, kemudian dikurangi 8, Y-nya Y aksen, dikurangi 3 sama dengan 0. Maka hasilnya negatif 2X aksen dikurangi 8, Y aksen dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita tuliskan dengan min 2X min 8Y min 3 sama dengan 0. Maka hasil pencerminan dari persamaan garis 2X min 8Y min 3 dicerminkan terhadap sumbu X, lalu dicerminkan terhadap garis Y dikurangi X, menghasilkan persamaan baru, yaitu negatif 2X dikurangi 8Y dikurangi 3 sama dengan 0 sebagai persamaan bayangannya. Seperti itu. Nah, demikian konsep komposisi transformasi translasi dan konsep komposisi transformasi refleksi beserta contoh soal dan penyelesaian yang sudah Ibu berikan. Jika kalian belum memahami apa yang kita pelajari pada video kali ini, silahkan kalian tanyakan pada forum diskusi. Kemudian besok kita akan bertemu di kelas. Silahkan tanyakan apa yang belum kalian pahami, dan silahkan pelajari terlebih dahulu lembar kerja siswa yang telah Ibu berikan. Terima kasih. Semangat anak-anak. Dadah.